wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Anas mengatakan kana yuhillu minna al-muhillu, ada di antara kami, kata Anas, orang yang ihlal. Ihlal itu mengeraskan suara pada saat talbiyah. Ini hadis ini sebenarnya ada awalnya. Ada salah seorang sahabat namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kan kemarin dijelaskan Rasulullah itu ketika haji pada tanggal 8 tidak langsung ke Arafah, tapi ke Mina dulu. Sehingga sahabat berikutnya yang pada saat Rasulullah itu haji tidak sempat ikut, satu saat haji kemudian niru seperti hajinya Rasul. Tanggal 8 ke Mina, bermalam, kemudian pagi berangkat ke Arafah. Nah, pada saat berangkat itu Muhammad bin Abu Bakar ini tanya kepada Anas bin Malik. Tanyanya begini, dulu waktu Rasulullah berangkat ke Arafah dari Mina itu apa yang dilakukan? Nah, kebetulan Anas waktu itu ikut. Akhirnya Anas bilang kana yuhillu minnal muhillu. Ya, dulu waktu Rasulullah berangkat dari Mina ke Arafah itu, di antara kami para sahabat ada yang baca talbiyah dengan suara keras. Jadi menuju Arafah itu baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dari Mina ya, menuju ke Arafah. Fala yungkiru, dan Nabi tidak mengingkari. Artinya dibiarkan saja. Ada yang membaca fala yungkaru, dan itu tidak diingkari Nabi. Jadi jawabnya Anas, ya dulu kami ada yang ketika berangkat itu ada yang baca talbiyah dengan suara keras. Wa yukabbiru minnal mukabbir, dan sebagian ada yang baca takbir. Jadi kata Anas, dulu itu ada yang baca talbiyah, ada yang baca takbir, tapi Rasulullah ya diam saja. Itu artinya bahwa ya, ketika dari Mina ke Arafah terus baca talbiyah atau baca takbir, itu tidak ada masalah. Nah, hadis ini sebenarnya jawab pertanyaan, karena ada pendapat mengatakan kalau berangkat dari Mina ke Arafah itu tidak boleh talbiyah, tidak boleh takbiran, tidak boleh baca talbiyah. Tapi kata Anas, ya tidak apa-apa, wong Rasulullah itu dulu kita ada yang takbiran, ada yang talbiyah, ya dibiarkan saja. Jadi artinya bahwa ketika berangkat dari Mina ke Arafah, atau mungkin kalau sekarang ya dari Mekah, pada umumnya jamaah haji dari Mekah menuju Arafah itu baca talbiyah atau baca takbir, ya tidak apa-apa. Tapi yang saya lihat itu gak mau coba apa. Jadi, dan kalau lihat hadis ini Rasulullah juga gak baca kelihatan. Cuma sahabat-sahabat ada yang takbiran, ada yang baca talbiyah, itu dibiarkan oleh Rasulullah. Makanya jamaah haji itu ketika antri ke Arafah, nunggu bis, kemudian nanti dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah itu ya nggak ada yang baca talbiyah.
seluman-selumun selamat meneng-menengan nanti sampai di Arafah. Ini pengalaman ibadah haji. Kalau umroh tidak ada begitu, tidak ada wukuf, tidak ada lempar jumroh. Jadi ke Mina atau ke Arafah itu kalau umroh paling ya saking kepingin roh Ndi sing nggone lempar jumroh, ndi nggone wukuf ya ndelok lewat ya. Iku lo Mina, iku lo Arafah. Ya mari ngono ya terus balik. Ya, itu hanya sekedar ziarah. Tapi kalau haji ya memang bermalam, baik di Mina maupun di Arafah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa yang dibaca ketika dari Mina ke Arafah. Ya terserah, mau baca talbiyah, mau baca takbir, atau tidak baca apa-apa ya tidak apa-apa. Jadi Islam itu ya enteng aja, gak usah repot-repot. Apalagi haji itu ibadah fisik. Jadi ibadah yang sifatnya lahiriah. Wong itu hanya memviralkan Islam saja. Istilah bahasa sekarang itu syiar, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam itu punya ritual yang sangat heboh, melibatkan seluruh umat dari berbagai macam negara kumpul dalam satu tempat untuk menunjukkan syiar Islam. Makanya haji itu ibadah fisik yang penting dilakoni. Gak mau coba apa juga tidak apa-apa sebenarnya. Makanya ada orang tawaf itu ya sambil ngobrol kadang-kadang. Cuma kan di manasik itu dijelaskan. Nanti nih tawaf putaran pertama baca ini sampai sini, kedua, ketiga diajak baca-baca kalimat thayyibah, berdoa. Lo aslinya itu umpamanya gak mau coba apa ya tidak apa-apa. Makanya orang haji itu gak usah bingung ngapalno. Terus pokoknya sehingga ulama dulu itu gampang aja, gak usah ngapalno macam-macam. Pokoknya antaran Robbana atina fid dunya hasanah wis kena kabeh. Jadi ada orang itu yang gak mau pusing-pusing. Kadang-kadang nek manasik dikai buku tebel ngono. Wis gak kober ngapalno barang. Mari ngono dikalungno. Pada saat prakteknya itu wis gak sempat maca ngene iki. Makanya ngandalkan pembimbing. Jadi nirukan pembimbingnya saja. Ya maca dhewe wis kadang apa maneh wong uyel-uyelan ngono wis. Gak sempat, gak iso khusyuk. Nah sekarang diatur pembimbing yang ngimami. Jadi ketika berdoa itu yang ngikuti pembimbingnya. Nek model kuno jamaah akeh ya. Terus baris pembimbingnya wis teko ngarep ya. Sing nok mburi gak krungu ya. Ya akhirnya terus bingung maca apa ya. Nirokno tanggane sing sebelah. Nah sekarang sudah sistem modern, jamaah haji maupun umroh itu enak. Ya karena yang mimpin pakai mic ya seperti begini ini. Terus jamaahnya ya sudah dikasih wireless. Jadi imamnya nggak ngoyo, jamaahnya walaupun morat-marit tetap bisa ngikuti. Sekarang sudah begitu. Iku nek KBI hai roda elit. Nek KBI hai biasa-biasa ya masih tetap seperti dulu. Ada yang mimpin bengok-bengok.